Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniar. Saya Eka Wahyuni. Saya Najwa Petrina Dewi. Saya Haniatus Zamila. Saya Muslimah. Saya Bagasola. Kami dari grup E akan mempresentasikan mengenai sejarah komputer generasi kelima. Saat ini kita hidup di zaman di mana komputer generasi kelima sedang digunakan. Sebuah generasi di mana komputer digunakan secara luas di seluruh dunia dan dimiliki oleh miliaran pengguna. Komputer dan perangkat komputasi generasi kelima merupakan teknologi komputer yang sudah mulai diciptakan dan dikembangkan, walaupun belum sepenuhnya terselesaikan. Komputer ini mulai berkembang sejak tahun 1980 hingga saat ini. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima mulai menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULSI, Ultra Large Scale Integration, teknologi yang memungkinkan pemadatan 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Ciri lain komputer generasi kelima adalah penggunaan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang menekankan penciptaan mesin cerdas yang bekerja dan bereaksi seperti manusia. Kecerdasan buatan memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru, dan melaksanakan tugas seperti manusia, sehingga komputer di masa depan dapat memberikan respon atas keinginan manusia. Dalam segi bentuk, komputer generasi kelima masih mirip dengan komputer generasi keempat. Terdiri dari monitor untuk menampilkan display, CPU atau Central Processing Unit di mana berbagai hardware inti komputer disimpan, serta keyboard dan mouse sebagai alat input. Semuanya berbentuk fisik, namun memiliki ukuran yang lebih kecil dan bobot yang lebih ringan. Selain itu, dalam hal kecanggihan, pada komputer generasi kelima telah muncul komputer dengan layar sentuh, sehingga meskipun tanpa keyboard ataupun mouse sekalipun, kita dapat menginput data ke dalam komputer dengan mudah. Performa komputer generasi kelima juga sudah jauh meningkat dibanding komputer generasi sebelumnya. Dengan paralel komputer serta teknologi superkonduktor juga dapat mengalir informasi elektronik tanpa hambatan dalam kecepatan tinggi. Efisiensi dan efektivitas kinerja komputer semakin meningkat. Kualitas grafis yang ditampilkan juga semakin baik. Kapasitas penyimpanan baik hard disk internal maupun eksternal mencapai ukuran terabit. Kapasitas RAM pun semakin besar, memungkinkan kinerja komputer yang semakin baik. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa inti dari perkembangan komputer generasi kelima adalah 1. Komputasi atau pemrosesan paralel bisa mengendalikan pusat pemrosesan yang sangat banyak dengan menggunakan kemampuan komputer untuk bekerja sama dalam satu kesatuan unit. 2. Teknologi superkonduktor memiliki keuntungan yang besar, bisa mengalirkan informasi elektronik tanpa hambatan dan kecepatan tinggi. 3. Kecerdasan buatan. Kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia sehingga dapat berkembang sendiri. Karakteristik komputer generasi kelima, beberapa karakteristik modern serba canggih yang telah diterapkan dan direncanakan. 1. Sistem kecerdasan buatan. 2. Integrasi berskala sangat besar. 3. Pemrosesan paralel. 4. Chip logika dan memori berkecepatan tinggi. 5. Performa tinggi. 6. Miniaturasi tinggi mikro. 7. Integrasi dan suara. 8. Platform berbasis seluruh pengetahuan. 9. Generasi realitas virtual. 10. Terhubung dengan satelit.